Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khotimah Magister Ekonomi, peserta PKDP 2025 PTP UIN 1, berasal dari Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita membaca surat Al-Fatihah bersama di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya cek kehadiran teman-teman. Nah, sebagai untuk mengulang kembali yang telah kita pelajari, nah nanti yang Ibu panggil harus menyebutkan salah satu elemen dari 4 bauran pemasaran. Misalkan Ibu menyebut nama Ibu sendiri, Khotimah, Ibu menyebut place. Nah, itu kan masuk dari elemen bauran pemasaran. Oke, siap? Ya. Oke, yang pertama Nana? Oke. Abdul? Place, tempat. Oke, karena kita tadi telah menyebutkan elemen-elemen bauran pemasaran. Nah, minggu lalu kita juga telah mempelajari terkait konsep bauran pemasaran. Nah, kira-kira siapa nih yang masih ingat dengan definisi bauran pemasaran? Oke, Kakak, silahkan disebutkan konsepnya, bagaimana bunyinya. Bauran pemasaran adalah kombinasi elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan mencapai tujuan bisnis. Oke, bagus sekali penjelasan dari Mbak Kakak. Oke, tujuan pembelajaran kita di pertemuan ke-13 ini yaitu mahasiswa mampu memperinci terkait elemen bauran pemasaran yang meliputi distribusi dan promosi secara tepat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kakak terkait dengan bauran pemasaran, yaitu kombinasi elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan mencapai tujuan bisnis. Dalam hal ini, keputusan konsumen itu keputusan untuk membeli. Jadi, bauran pemasaran itu bisa mempengaruhi konsumen dalam memutuskan apakah membeli atau tidak barang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian dan mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu apa? Tujuan bisnis utamanya yaitu perusahaan mendapatkan laba. Laba dari mana? Dari hasil penjualan produk. Kemudian, pokok bahasan dari pembelajaran kita seperti terlihat pada layar. Yang pertama, distribusi dalam perspektif syariah, kemudian nilai-nilai Islam dalam distribusi, promosi perspektif syariah, dan juga promosi melalui media sosial. Nah, teman-teman, untuk mengulas lebih dalam lagi terkait dengan pokok bahasan yang saya sebutkan, mari kita perhatikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan terkait elemen bauran pemasaran yang berupa elemen distribusi dan juga promosi. Tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa dapat memperinci elemen bauran pemasaran yang meliputi distribusi dan promosi. Pada bauran pemasaran, terutama pada distribusi dan promosi, meliputi yang pertama distribusi dalam perspektif Islam, yang kedua nilai-nilai Islam dalam distribusi, yang ketiga promosi perspektif syariah, dan juga yang keempat promosi melalui sosial media. Distribusi didefinisikan sebagai proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna lainnya. Kalau dalam elemen 4P kita sering menyebutnya sebagai place.
Kemudian sistem distribusi itu terdiri dari 3. Yang pertama secara langsung atau distribusi langsung. Nah, distribusi langsung itu produsen menyalurkan langsung produknya kepada konsumen. Kemudian distribusi semi langsung itu produsen menyalurkan produk ke konsumen melalui perantara. Biasanya perantaranya itu berupa toko. Jadi produsen selain memproduksi juga memperjualbelikan produknya melalui toko. Kemudian ada yang tidak langsung. Jadi produsen menyalurkan produk ke konsumen melalui perantara yang bukan milik produsen tersebut. Kemudian yang selanjutnya distribusi dalam perspektif syariah. Yang pertama, tidak membahayakan orang, tidak ada penundaan yang tidak perlu, tidak ada paksaan, saluran dibuat agar pelanggan tidak terbebani, tutup selama sholat Jumat, dan juga menghindari tempat-tempat yang mencurigakan. Nah, contoh dari saluran distribusi yang sering kita ketahui atau yang sering ada di masyarakat, yang pertama toko retail. Kemudian dari segi syariah, toko retail itu harus memenuhi beberapa dimensi, di antaranya produknya muslim, kemudian suasana toko islami, humanistis, produk halal, dan juga nilai-nilai Islam. Promosi. Nah, promosi didefinisikan sebagai cara perusahaan dalam mengomunikasikan tentang merek dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Nilai-nilai Islam dalam promosi, yang pertama kepatuhan syariah, yang kedua tidak mengeksploitasi perempuan, yang ketiga tidak menggunakan bahasa dan perilaku yang sugestif dan tidak ada perilaku promosi yang manipulatif. Nah, berikut contoh dari promosi pada media sosial. Di sini saya mencontohkan 3, yaitu konten promosi di TikTok, iklan di Facebook, dan juga konten promosi pada Instagram. Nah, teman-teman, silahkan scan barcode yang ada pada layar teman-teman. Materi dari saya semoga bermanfaat. Nah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran, pastinya kita mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan distribusi dan juga promosi. Nah, pertama kita bahas dahulu distribusi. Nah, kira-kira sistem distribusi itu dari materi yang telah tersampaikan di video pembelajaran itu kan ada 3. Nah, kira-kira sistemnya itu apa saja? Ada yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Distribusi terdiri dari 3 sistem. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Oke, sebagaimana yang telah disebutkan Kiki tadi terkait dengan sistem distribusi ada 3. Yang pertama langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Nah, langsung ini jadi produsen menyalurkan langsung produknya kepada konsumen. Kemudian semi langsung ini produsen menyalurkan produknya melalui perantara, jadi tidak langsung kepada konsumen akhir atau pengguna akhir. Kemudian tidak langsung ini produsen menyalurkan produk ke konsumen melalui perantara yang bukan milik produsen. Kalau yang semi langsung tadi itu perantaranya itu produsen. Jadi produsen selain memproduksi juga mempunyai bangunan toko. Nah, kemudian yang tidak langsung itu perantaranya itu bukan produsen, jadi ada distributor. Nah, di video tadi juga dijelaskan terkait nilai Islam dalam distribusi. Nah, kira-kira siapa nih teman-teman yang bisa menyimpulkan nilai Islam dalam distribusi itu terdiri dari apa saja? Saya Bu. Jadi nilai Islam dalam distribusi itu yang pertama tidak membahayakan orang lain, yang kedua tidak ada penundaan, tidak membebani, tutup selama sholat Jumat, dan menghindari tempat-tempat yang dapat menyebabkan kemudaratan. Nah, contoh dari distribusi atau penyaluran itu biasanya melalui toko. Nah, yang kita kenal saat ini itu toko retail. Nah,
Kalau toko retail syariah itu harus memenuhi beberapa dimensi. Yang pertama yaitu produk muslim, jadi produknya itu dari orang-orang muslim, jadi kita membantu mereka untuk menawarkan produk, untuk menjualkan produk mereka. Kemudian suasana toko yang islami, jadi dianjurkan toko itu bernuansa islami, misalkan dengan memutarkan murotal, kemudian dengan memutarkan alunan sholawat, seperti itu. Kemudian humanistis. Humanistis ini terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Yang seharusnya pelayanan yang diberikan itu harus ramah kepada semuanya, tidak membedakan suku, agama, ataupun misalkan ada orang dari luar negeri, itu kita tidak boleh melayani dengan seenaknya sendiri. Jadi harus dilayani dengan ramah, kemudian sebisa mungkin mereka merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi di dalam humanistis ini terkandung nilai kemanusiaan. Nah, sebagai wujud dari nilai kemanusiaan, kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, dan juga membuat mereka itu merasa nyaman. Gitu. Kemudian produk yang diperjualbelikan haruslah produk yang halal. Jadi di toko retail syariah tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan produk yang tidak halal. Gitu. Oke, selanjutnya terkait promosi yang merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran itu juga semakin berkembang. Nah, promosi yang sering kali kita jumpai ataupun media yang bisa kita gunakan untuk promosi itu ada beberapa. Nah, teman-teman bisa men-scan barcode yang telah ditampilkan. Di sini ada 2 barcode. Untuk barcode sebelah kiri atau sebelah kanan, kalau dari sini, itu terkait dengan promosi di media sosial berupa Instagram. Kemudian yang sebelah kiri atau kalau dari teman-teman itu sebelah kanan, itu artikel jurnal yang bisa untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, di sini saya ingin membagi 2 kelompok. Nanti kelompok masing-masing kelompok harus mempresentasikan apa yang didapat dari barcode ini. Jadi apa yang didapat dari barcode 2 barcode ini. Nah, dikerjakan semua, nanti akan saya tunjuk secara acak kelompok mana yang akan menerangkan isi barcode sebelah kanan dan kelompok mana yang akan menerangkan isi barcode sebelah kiri. Oke, setelah teman-teman berdiskusi terkait isi dari 2 barcode ini, jadi teman-teman sudah menganalisis keduanya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil dari scan barcode yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu isinya terkait dengan artikel ilmiah terkait dengan pemasaran digital. Oke, kelompok yang akan mempresentasikan yaitu kelompok, karena ini 2 kelompok perempuan dan laki-laki, jadi saya menyebutkan kelompok
perempuan atau laki-laki, seperti itu ya, paham ya? Oke, yang akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah ataupun hasil dari diskusi terkait artikel ilmiah yang berisi tentang pemasaran digital yaitu kelompok perempuan. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok perempuan. Hasil diskusi kami terkait artikel ilmiah ini yaitu proyek pemasaran digital dan e-commerce pada Rakabel diwujudkan dengan pembuatan konten pemasaran dan kampanye iklan berbayar di beberapa platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Strategi yang diterapkan berfokus pada optimalisasi konten untuk memperkuat interaksi dengan audiens serta meningkatkan engagement di media sosial. Hasil dari kampanye ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pengikut, tingkat interaksi, serta konversi penjualan di platform marketplace. Dengan optimalisasi konten yang tepat dan strategi iklan yang terukur, Rakabel berhasil memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand awareness di kalangan target audience. Oke, terima kasih kepada kelompok dari perwakilan kelompok perempuan terkait dengan hasil diskusi dari artikel ilmiah yang berjudul Proyek Pemasaran Digital di Sosial Media dan E-commerce melalui pembuatan konten marketing dan advertising campaign untuk meningkatkan brand awareness Rakabel. Nah, selanjutnya untuk kelompok laki-laki akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan konten yang ada di YouTube terkait dengan promosi di sosial media terutamanya atau khususnya di Instagram. Oke, silahkan perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih. Berdasarkan video pembelajaran promosi dapat dilakukan pada media Instagram. Terdapat 7 poin. 1. Buat konten berkualitas. Kemudian nomor 2, buat caption dan deskripsi konten yang menarik. Nomor 3, manfaatkan Instagram Story. Nomor 4, buat strategi iklan Instagram. Nomor 4, desain feed yang unik dan konsisten. Nomor 6, repost ulasan pelanggan. Terakhir, selalu lakukan interaksi audiens seperti tanggapi komentar, pesan, atau mengadakan challenge. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok laki-laki yang juga telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kita sendiri. Oke, untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan materi elemen bauran pemasaran, terkhusus distribusi dan promosi, silakan untuk scan kembali barcode atau kunjungi link yang ada di bawah. Nah, teman-teman, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini apa kira-kira? Nilai-nilai Islam dalam promosi, kepatuhan syariah, tidak mengeksploitasi perempuan. Oke teman-teman, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat untuk kita, dan juga mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.